Halo, selamat datang kembali. Pernah nggak sih Anda berhenti sejenak terus mikir, gimana sih cara saya berpikir? Iya ya. Kita kan mikir terus setiap saat. Betul, tapi apa cara berpikir kita itu udah bener? Kadang rasanya otomatis aja gitu, tapi tahu-tahu keliru. Apalagi kalau udah bahas yang agak jelimet. Persis. Kemampuan alami kita buat mikir itu hebat, tapi ya ada batasnya. Logika spontan kita itu kadang-kadang kurang kuat buat situasi tertentu. Nah, makanya nih, hari ini kita mau coba gali lebih dalam soal satu alat yang udah tua banget, tapi masih relevan banget buat ngasah pikiran kita. Namanya ilmu mantik. Atau logika ya, biar lebih akrab di telinga mungkin. Iya, logika. Tujuannya apa? Ya, buat bantu kita mikir lebih lurus, lebih tepat, dan jaga pikiran kita biar nggak gampang kejebak salah pikir. Dan kali ini kita bakal coba rangkum intisarinya dari dua buku bagus nih. Ada Ilmu Mantik, Pintu Utama Berpikir Logis dari Dr. Hijanani Macendrawati, sama satu lagi Ilmu Mantik dari Dr. Muhammad Roy Purwanto. Sip, jadi misi kita bareng Anda kali ini, kita mau bedah bareng-bareng apa sih sebenarnya ilmu mantik itu, terus kenapa ini penting? Apalagi buat Anda yang lagi belajar sesuatu, atau ya sekedar pengen mikir lebih jernih aja. Kita juga bakal lihat bahan dasarnya logika itu apa aja sih, terutama yang dari warisan Aristoteles. Dan yang nggak kalah seru, gimana ceritanya ilmu dari Yunani ini bisa masuk, diterima, bahkan diperdebatkan juga ya di dunia Islam? Oke, siap. Mari kita mulai penjelajahannya. Oke, pertama nih. Sumber kita kan bilang ada beda ya antara logika alami yang kita pakai sehari-hari sama logika ilmiah atau mantik ini. Bisa dijelasin dikit nggak bedanya apa? Tentu. Jadi gini, logika alami itu ya kemampuan dasar kita buat bernalar. Udah ada dari lahir, spontan aja gitu kerjanya buat hal-hal simpel sehari-hari. Kayak insting gitu. Mirip lah. Tapi seperti ditekankan Bu Nani Macendrawati di bukunya, kalau masalahnya udah lebih kompleks atau kita pengen banget yakin kesimpulan kita itu bener-bener sah, nah logika alami ini seringnya ya nggak cukup. Nggak cukup. Iya, kita butuh sesuatu yang lebih terstruktur, lebih sistematis. Jadi kayak semacam upgrade gitu ya buat kemampuan mikir bawaan kita. Bisa dibilang gitu ya. Pikiran kita itu kan menurut Bu Nadih lagi sebenarnya kerja ngikutin struktur dan hukum-hukum tertentu. Cuma kita sering nggak sadar aja. Oke. Nah, ilmu mantik atau logika ilmiah ini, dia mempelajari secara formal hukum-hukum itu, prinsipnya, bentuk penalaran yang benar itu gimana. Tujuannya seperti dirangkum dari kedua buku ini, ya buat nuntun akal kita biar sampai ke kesimpulan yang lurus, yang sah, dan yang paling penting terhindar dari keliru. Jadi ini semacam penyempurnaan ya dari logika alami kita. Tepat sekali. Formalisasinya lah bisa dibilang. Kalau gitu, definisi intinya apa dong ilmu mantik ini? Biar lebih nancep gitu. Nah, ini menarik. Ada beberapa cara pandang dari sumber kita. Misalnya Ibnu Sina yang dikutip Pak Purwanto bilang, ini tuh alat yang berisi kaidah-kaidah buat menjaga manusia dari ketergelinciran dalam berpikir. Alat ya? Kedengarannya praktis banget. Betul, fokusnya ke fungsi. Bu Nani Macendrawati juga nambahin, ini tuh ilmu praktis normatif. Wah, praktis normatif. Agak akademis nih. Maksudnya apa tuh kalau dibahasakan lebih santai? Jadi, maksudnya logika itu bukan cuma ngejelasin gimana orang biasanya mikir, itu namanya deskriptif, tapi dia ngasih aturan atau norma gimana seharusnya kita mikir biar bener. Itu normatifnya. Oh, jadi ada standar idealnya gitu ya? Iya, fokusnya ke situ. Tujuannya jelas, jaga pikiran biar jernih, biar tepat. Bahkan Ibnu Khaldun, ini dikutip Pak Purwanto juga, nyebutnya pembatas pemikiran. Pembatas pemikiran. Iya, kayak ngasih rambu-rambu gitu, biar naluri berpikir kita nggak liar kemana-mana, nggak salah arah. Menarik. Istilah-istilah orang yang disebut Pak Purwanto juga kayaknya nguatin ide ini ya. Ada pengukur akal, pengukur ilmu, bahkan ilmu timbangan. Pengukur akal. Ibnu Sina juga pakai istilah al-ilmu al-alik, ilmu alat. Terus Al-Ghazali, mi'yar al-ilm, pengukur ilmu. Sampai ada al-mizan, ilmu timbangan dari Al-Shirazi. Banyak banget ya istilahnya. Iya, tapi intinya mirip-mirip. Ini alat ukur, alat bantu, timbangan buat nentuin argumen kita benar apa enggak. Oke. Jelas ini fundamental banget. Tapi
Coba kita lebih spesifik lagi. Manfaat nyatanya apa sih belajar ginian buat kita? Khususnya buat Anda nih yang mungkin lagi kuliah, atau kerjaannya banyak ngolah informasi, atau ya sekedar pengen lebih tajam aja gitu mikirnya. Wah, manfaatnya signifikan banget dan bisa dirasain langsung loh. Kedua sumber kita, Bu Nani dan Pak Purwanto, nyebutin banyak banget. Tapi kalau disimpulin, logika itu kayak bantu kita ngelakuin semacam quality control buat pikiran kita sendiri. Quality control pikiran, haha, suka saya analoginya. Iya kan? Jadi logika itu ngelatih kita mikir lebih rasional, lebih kritis, lurus, tepat, tertib, metodis, dan koheren, runtut gitu. Nggak cuma itu, dia juga ningkatin kemampuan kita mikir abstrak. Jadi nggak cuma yang kelihatan mata aja. Mikirnya jadi lebih cermat, lebih objektif. Jadi lebih dewasa gitu ya cara mikirnya? Bisa jadi. Ini mempertajam kecerdasan juga, mendorong kita mikir mandiri. Nggak gampang ikut-ikutan arus. Bahkan disebut bisa memperhalus jiwa pikiran, melatih kekuatan akal. Makanya pantas dijuluki ilmu mizan atau ilmu pertimbangan. Bantu kita nimbang mana argumen yang isinya daging, mana yang angin doang. Nah ini nih, bagian yang menurut saya wow banget. Bu Nani ngutip Aristoteles sama Al-Ghazali itu sampai bilang logika itu mutlak perlu buat ilmu pengetahuan. Terus dia nyimpulin belajar logika itu kayak kita megang master key, kunci utama. Betul loh, metaforanya kuat banget itu. Artinya apa? Prinsip-prinsip logika ini sifatnya universal. Bisa dipakai buat ngebuka pintu pemahaman di bidang apa aja yang Anda pelajari. Bidang apa aja ya? Iya, mau itu sains, hukum, sejarah, filsafat, bahkan buat ngertiin argumen orang di debat kusir sehari-hari. Jadi buat Anda yang lagi belajar atau pengen mikir sistematis, ini skill dasar yang wah berharga banget. Oke, kalau gitu mari kita intip dikit mesinnya logika ini kayak gimana. Setidaknya versi Aristoteles yang banyak dibahas di buku-buku tadi. Pak Purwanto nyebut ada 3 unsur utama ya. Konsep, tasyawur, proposisi, kodliah, sama silogisme, kias. Coba kita bedah satu-satu, tapi ringkes saja ya. Mulai dari konsep atau tasyawur dulu deh. Oke, tasyawur ini kata Pak Purwanto sebenarnya simple. Ini tuh tangkapan awal akal kita tentang apa sih sesuatu itu. Ide dasar lah, gambaran di kepala kita, pengertian awal tentang suatu objek. Tapi ini penting, sebelum kita kasih penilaian benar atau salah. Oh, jadi baru nangkep idenya aja ya? Belum bilang itu bagus atau jelek, benar atau salah? Betul. Wujud nyatanya dalam bahasa ya term atau kata atau istilah yang kita pakai buat nunjuk ke konsep itu. Kayak kata meja, manusia, keadilan. Nah, buku-buku tadi kan nyebut ada macam-macam jenis term ya. Ada kata tunggal versus rangkaian kata. Ada konkret versus abstrak. Terus ada juga yang penting nih, universal versus partikular. Iya. Universal itu kayak semua manusia. Partikular kayak sebagian manusia. Bu Nani juga nyinggung soal mafhum sama masyadak. Intinya apa sih beda-bedain ginian? Pembedaan itu krusial buat kejelasan berpikir. Kita harus tahu kata yang kita pakai ini maksudnya buat semua, universal, atau cuma sebagian, partikular. Ini nanti ngaruh banget pas kita bikin argumen. Oke. Terus soal mafhum dan masyadak. Gampangnya gini, mafhum itu isi pengertiannya, kualitasnya. Misalnya manusia, itu mafhumnya ya makhluk berakal. Kalau masyadak itu cakupan objeknya, jumlah individu yang masuk kategori itu. Ya semua orang di dunia ini. Oh, jadi mafhum itu artinya masyadak itu siapa aja yang termasuk gitu ya? Nah, kurang lebih gitu. Paham bedanya ini bantu kita bikin definisi yang pas, biar nggak ambigu. Kalau salah di sini, argumen kita bisa goyah dari awal. Oke, jadi konsep itu fondasinya ya, ide atau pengertian yang jelas. Terus, abis punya konsep, langkah berikutnya apa? Proposisi atau kodlia ini. Tepat, kalau udah punya konsep-konsep, kita mulai ngerangkai jadi pernyataan. Nah, kodliah atau proposisi ini, kata kedua sumber, intinya adalah kalimat pernyataan. Kalimat yang isinya negasin atau nyangkal hubungan antara dua konsep, dua term. Contohnya? Misalnya, kucing adalah mamalia, atau besi bukanlah benda cair. Yang paling penting dari proposisi ini, dia punya nilai kebenaran. Bisa kita nilai benar atau salah. Oke. Jadi harus bisa dinilai benar atau salah ya? Kalau kalimat tanya atau perintah, itu bukan proposisi dong? Bukan, harus pernyataan, strukturnya biasanya ada subjek,
apa yang dibicarain, predikat, apa yang dikatain tentang subjek, sama kopula, kata penghubungnya, kayak adalah, iyalah, bukanlah. Dan dalam logika klasik Aristoteles ini, fokusnya ke proposisi kategoris, ya. Buku-buku tadi ngebaginya jadi 4 bentuk dasar. Dibedain berdasarkan kualitas, positif-negatif, sama kuantitas, semua sebagian. Apa aja tuh 4 itu secara ringkas? 4 bentuk ini penting banget buat analisis argumen nanti. Gini ringkasnya. Pertama, universal afirmatif. Simbolnya A, polanya semua S adalah P. Contoh, semua kucing adalah mamalia. Ini negasin sesuatu buat semua anggota S. Oke, A. Semua adalah. Kedua, universal negatif. Simbolnya E. Polanya tidak ada S adalah P atau semua S bukan P. Contoh, tidak ada ikan yang menyusui. Ini nyangkal sesuatu buat semua anggota S. E. Semua bukan atau tidak ada yang. Sip. Ketiga, partikular afirmatif. Simbolnya I. Polanya, sebagian S adalah P. Contoh, sebagian dosen adalah penulis. Ini negasin sesuatu cuma buat sebagian anggota S. I. Sebagian adalah. Keempat, partikular negatif. Simbolnya O. Polanya, sebagian S bukan P. Contoh, sebagian politisi bukan orang yang amanah. Ini nyangkal sesuatu, cuma buat sebagian anggota S. Oh, sebagian bukan. Oke, A, E, I, O. Jadi ini kayak alfabetnya logika ya? Haha, bisa dibilang gitu. Ngerti 4 bentuk dasar ini kunci buat masuk ke tahap berikutnya. Dan tahap berikutnya ini jantungnya logika Aristoteles ya. Silogisme atau kias. Ini nih yang contohnya sering banget kita dengar kan, yang Sokrates itu. Nah, iya betul. Ini metode narik kesimpulan deduktif yang paling ikonik dari Aristoteles. Seperti dijelasin Pak Purwanto dan Bu Nanih, silogisme atau kias dalam istilah Arabnya itu proses ngambil kesimpulan baru dari 2 pernyataan sebelumnya yang kita sebut premis, yang udah kita anggap benar. Jadi dari 2 info lama dapat 1 info baru. Tepat. Dan kalau premisnya benar, terus bentuk argumennya ngikutin aturan main logika, valid, maka kesimpulannya itu pasti benar secara logis. Nggak bisa dibantah lagi. Contoh klasiknya deh, yang dari Pak Purwanto tadi, biar kebayang. Oke. Semua manusia akan mati. Ini proposisi tipe A ya. Iya, universal afirmatif. Premis minornya, Sokrates adalah manusia. Ini kita anggap individu sebagai universal dalam konteks ini. Oke. Kesimpulannya, maka Sokrates akan mati. Nah, kelihatan banget kan alurnya? Kesimpulannya itu kayak udah terkandung di dalam 2 premis tadi ya. Tinggal ditarik aja. Persis. Itu contoh silogisme kategoris. Ada bentuk lain juga kayak silogisme hipotetis yang pakai jika A maka B, atau disjungtif yang pakai A atau B. Pak Purwanto nyebutin itu. Tapi prinsip dasarnya sama. Narik kesimpulan yang sebenarnya udah implisit ada di premis-premisnya. Yang penting alur nariknya bener ya, valid. Itu kuncinya. Validitas bentuknya. Nah, buat analisis lebih dalam lagi, ada juga perangkat bantu lain kayak predikabel. Gimana cara predikat nempel ke subjek dan kategori. Klasifikasi paling dasar tentang segala yang ada. Plus, pentingnya bikin definisi yang benar. Semua ini, kata Bu Nanih dan Pak Purwanto, tujuannya ya buat mempertajam analisis sama biar pikiran kita makin jelas. Kebayang sih, jadi kayak toolkit lengkap buat ngebongkar argumen ya. Terstruktur banget. Nah, sekarang nih pertanyaan gedenya. Gimana ceritanya sistem mikir yang rumit dari Yunani kuno ini bisa hijrah gitu ya, terus jadi begitu berpengaruh di peradaban Islam? Wah, ini kisahnya seru dan penting banget buat ngerti sejarah intelektual Islam. Pak Purwanto ngejelasin dengan baik di bukunya. Jadi, perkenalan awalnya itu kayaknya karena kebutuhan praktis. Kebutuhan praktis? Maksudnya? Ya, jadi waktu itu umat Islam di masa-masa awal kan banyak interaksi ya, termasuk debat sama komunitas non-Muslim. Ada Nasrani, Yahudi, macam-macam. Nah, sebagian dari mereka ini udah pada pinter pakai logika Aristoteles buat argumen. Oh, jadi biar nggak kalah debat gitu ya? Biar bisa ngelawan pakai senjata yang sama? Haha, kurang lebih gitu. Kebutuhan buat mempertahankan argumen agama dan teologi sendiri. Nah, kebutuhan ini ketemu momentum pas ada gerakan penerjemahan besar-besaran karya-karya kuno ke bahasa Arab. Ah, era penerjemahan yang legendaris itu ya? Zaman Abbasiyah? Betul banget.
Para khalifah kayak Al-Mansur, Harun al-Rashid, terus puncaknya di zaman Al-Ma'mun dengan Bait al-Hikmahnya, itu mereka support banget proyek intelektual ini. Karya-karya logika Aristoteles yang disebut organon itu termasuk yang paling banyak diterjemahin. Tokoh kayak Ibnu Al-Muqaffa itu salah satu penerjemah awalnya. Keren banget ya dukungannya waktu itu. Nah, terus pas ilmu baru dari Yunani ini masuk, gimana reaksi para ilmuwan Muslim sendiri? Apa langsung pada, wah keren nih semua, atau ada yang curiga? Justru di sini dinamikanya luar biasa kaya dan kompleks. Nggak seragam sama sekali. Pak Purwanto di bukunya itu ngasih gambaran, kita bisa kelompokin jadi mungkin 3 arus utama lah ya tanggapannya. Oke, 3 arus ya, apa aja tuh? Pertama, ada kelompok yang, wah, antusias banget. Mereka nerjemahin, menafsirkan, make, bahkan ngembangin logika Aristoteles ini. Mereka lihat ini sebagai alat berpikir universal yang top banget. Siapa aja tuh tokohnya? Yang paling sentral itu Al-Farabi, sampai dapat julukan guru kedua setelah Aristoteles, saking kedinya jasanya ngejelasin logika ini buat dunia Islam. Terus ada Ibnu Sina, Avicenna. Wah, ini jenius banget. Dia nggak cuma pakai logika, tapi juga ngembangin beberapa bagiannya, terus diintegrasiin ke sistem filsafatnya yang gede itu. Nggak ketinggalan juga Ibnu Rushd, Averroes, di Andalusia sana. Dia komentator Aristoteles paling ulung, berusaha murniin ajarannya, dan dia gigih banget bilang kalau filsafat, termasuk logika, sama agama itu bisa jalan bareng, selaras. Wah, ini kelompok yang pro banget dan inovatif ya. Terus arus kedua gimana? Arus kedua ini ngambil jalan tengah, integrasi. Tokohnya yang paling terkenal siapa lagi kalau bukan Imam Al-Ghazali? Oh, Al-Ghazali? Bukannya beliau justru ngeritik filsafat Yunani ya? Mah, itu dia uniknya. Al-Ghazali memang kritis sama beberapa aspek metafisika dan filsafat alamnya. Tapi beliau justru sangat menghargai logika atau mantik ini. Beliau anggap mantik ini metode berpikir yang netral, sahih, dan perlu banget. Perlu banget ya? Iya, ungkapannya yang terkenal itu loh. Siapa yang nggak nguasai mantik, ilmunya nggak bisa dipercaya. Itu nunjukin betapa pentingnya logika buat Al-Ghazali. Beliau lihat ini kayak timbangan buat nentuin argumen bener apa enggak di semua bidang ilmu, termasuk ilmu-ilmu keislaman. Jadi dipakai juga buat ilmu agama? Dipakai banget. Al-Ghazali itu cerdas banget. Dia menerapkan kaidah-kaidah logika ini dalam metodologi hukum Islam, usul fikih. Khususnya di teori kias atau analogi. Dia bahkan sampai coba adaptasi istilah-istilahnya biar lebih kedengaran Islami. Jadi dia ambil alatnya, tapi isinya disesuaiin. Menarik banget posisi Al-Ghazali ini. Kritikus filsafat tapi pembela logikanya. Nah, pasti ada dong yang nolak mentah-mentah. Arus ketiga? Ada, dan ini juga kelompok yang kuat pengaruhnya. Arus ketiga ini adalah mereka yang menentang keras adopsi logika Yunani. Gembungnya siapa? Ibnu Taimiyah, teolog Hambali yang, wah, disegani sekaligus kontroversial. Ibnu Taimiyah ya. Kenapa beliau nolak? Beliau nulis kitab khusus, judulnya Ar-Radd 'alal Mantiqiyin, sanggahan terhadap ahli logika. Argumen utamanya gini, logika Yunani itu nggak perlu, malah bahaya buat iman. Kenapa? Karena sumber kebenaran paling tinggi itu wahyu, Al-Quran dan Sunnah, bukan akal model Yunani. Akal itu harusnya tunduk sama wahyu, bukan malah jadi hakim buat wahyu. Wah, ini beda banget sama Al-Farabi atau Ibnu Rushd ya. Pasti jadi debat panjang ini. Panas banget debatnya. Pengikut Ibn Taimiyah, kayak Ibn Qayyim al-Jauziyah juga nerusin kritik ini. Bahkan ada ulama kayak Ibn al-Shalah yang sampai ngeluarin fatwa haram buat belajar mantik. Sampai muncul slogan yang agak serem itu, "Mantamantokah tazandakoh." Apa artinya itu? Siapa yang berlogika belajar mantik, dia jadi zindik, sesat. Kebayangkan gimana tajamnya pertentangan waktu itu? Tapi ya ada juga sih yang moderat, kayak Imam As-Subki. Beliau bilang, ya boleh aja belajar asal imannya udah kuat, biar nggak kepleset ke filsafat yang aneh-aneh. Luar biasa ya dinamikanya. Satu ilmu dari luar bisa disambut dengan cara yang wah macam-macam banget. Dari dipuja, dikembangin, diintegrasiin dengan cerdas, sampai ditolak habis-habisan. Ini nunjukin betapa hidupnya dunia intelektual Islam waktu itu ya. Oke, jadi coba kita tarik benang merahnya nih dari obrolan kita yang seru ini. Ilmu mantik atau logika ini intinya ilmu soal cara mikir yang benar, yang runut, yang terstruktur.
Betul. Beda sama sekedar mikir spontan. Atau ya, pakai feeling aja gitu. Dan manfaatnya jelas banget ya, bantu kita biar mikirnya jernih, argumennya kokoh, bisa analisis info dengan kritis, dan yang penting biar nggak gampang salah mikir. Kayak GPS buat pikiran gitu ya. Iya, bisa jadi. Alat navigasi pikiran. Biar nggak tersesat. Kita juga udah singgung dikit tadi 3 pilar utamanya logika Aristoteles, konsep tasyawur, ide dasarnya, proposisi, kodliyah, pernyataannya yang bisa benar salah, sama silogisme, kias, cara narik kesimpulannya biar valid. Dan yang nggak kalah seru tadi, kisah perjalanannya masuk ke dunia Islam. Lewat terjemahan, lewat kebutuhan debat, terus malah memicu kreativitas intelektual yang hebat banget, tapi sekaligus juga kontroversi sengit yang ngebentuk cara berpikir umat Islam berabad-abad. Nah, kembali ke Anda nih, pendengar setia kami. Terus apa artinya semua ini buat Anda di tengah kesibukan sehari-hari? Ngapain juga mikirin ginian? Justru ini penting banget. Paham prinsip dasar logika ini, walau mungkin cuma sekilas dari obrolan kita, itu ngasih Anda keuntungan loh. Minimal, bantu Anda nyusun ide. Pas mau nulis, mau presentasi, atau bahkan pas lagi diskusi aja sama teman biar lebih runtut, lebih meyakinkan. Biar nggak muter-muter gitu ya ngomongnya. Nah, itu dia. Dan yang nggak kalah penting di zaman sekarang, logika ini ngasih Anda semacam kacamata kritis. Buat apa? Buat ngevaluasi banjir informasi dan argumen yang Anda temui tiap hari. Dari berita, sosmed, sampai omongan orang. Jadi nggak gampang kemakan hoax atau argumen ngawur. Jadi semacam filter gitu ya? Tepat. Ujung-ujungnya, ini fondasi buat belajar dan memahami topik apapun secara lebih efektif, lebih dalam, lebih kritis. Oke. Sebagai penutup nih, mari kita balik lagi sejenak ke perdebatan seru tadi antara pendukung sama penentang logika di dunia Islam. Ini kayaknya bisa mancing satu pertanyaan reflektif buat Anda bawa pulang, buat direnungin sendiri. Pertanyaan apa tuh? Gini, gimana Anda pribadi melihat hubungan antara cara mikir logis yang sistematif kayak gini dengan cara-cara lain buat dapat pengetahuan yang mungkin juga Anda andalkan? Misalnya intuisi, atau pengalaman pribadi, atau mungkin buat sebagian orang, keyakinan atau wahyu? Menarik. Di mana posisi logika ini dalam perjalanan Anda sendiri mencari pemahaman dan kebenaran? Apakah dia jadi satu-satunya jalan, atau salah satu alat di antara alat lain? Wah, itu pertanyaan dalam yang ya asik buat terus digali jawabannya masing-masing. Betul. Oke deh, terima kasih banyak udah menyimak penjelajahan kita soal ilmu mantik kali ini. Semoga ada manfaatnya dan bisa memicu pemikiran baru buat Anda semua. Sampai jumpa di pembahasan mendalam kita berikutnya.